Oke, perkenalkan nama saya Anissa Jelita, asalnya dari Bengkulu, sekarang tinggalnya di Menteng. Oke. Pertama-tama nih, sejak kapan Anissa nonton MotoGP dan inget nggak sih nonton MotoGP dulu awalnya gara-gara apa? Kalau kapan nonton MotoGP, kayaknya saya udah nonton MotoGP mulai dari tahun 2013. Waktu itu nonton MotoGP karena apa? Saya dulu sukanya Dani Pedrosa, jadi dari awal lihat dia sering podium ya 2012 ya zaman kejayaannya, itu saya suka suka sekali. Jadinya terlanjut nyampe sekarang nonton terus. Oke. Mm-mm. Nah, kita langsung lompat ke 2025. Maksudnya 2025 beberapa beberapa race kita tonton dan dari awal musim juga punya punya prediksi, punya Hmm. ekspektasi kayak gitu. Nah, kalau dari awal musim melihat sekarang balapan yang sekarang udah sampai pertengahan musim ya. Dari 22 total sekarang udah 12 gitu. Jadi Hmm. udah setengah musim ini apa yang paling ketebak, yang udah ketebak dan apa yang nggak ketebak banget tuh ternyata MotoGP 2025 kayak gini loh, apa yang dari yang nggak ketebak dulu kira-kira gitu. Dari yang nggak ketebak, kalau yang paling nggak ketebak kayaknya Marquez mendominasi ya, Marquez mendominasi. Kenapa nggak ketebak? Karena beberapa tahun belakangan kan dia agak lumayan struggle ya, apalagi di 2023 ya kalau nggak salah dia sering jatuh terus sampai akhirnya benar-benar yang mendominasi sampai ke puncak klasemen di 2025 ini tuh benar-benar menurut saya momen yang agak nggak ketebak, lumayan nggak ketebak. Kalau yang ketebak kayaknya Fabio Quartararo dan Yamaha masih struggle sampai saat ini meskipun udah lumayan bangkit tapi masih struggle-nya itu udah ketebak dari awal musim. Oke. Nah, eh, kita harus lihat realita juga. Marc Marquez meskipun nggak ketebak ya, Hmm? mimpin klasemen sekarang. Eh, tapi banyak juga yang bilang hal ini karena dia dibantu sama adiknya, dibantu sama Alex, yang nggak pernah bener-bener ingin lewatin kakaknya. Hmm. Bahkan ada yang bilang Alex itu balapan untuk ngawal Marc Marquez. Kalau sorry Anissa, Ya. kalau Anissa punya pandangan yang sama atau pandangannya berbeda tentang hal itu? Apakah Alex tuh ngawal kakaknya atau gimana? Kalau ngawal sih saya nggak setuju ya karena ya namanya balapan apalagi adik kakak itu menurut saya justru tensi untuk saling mengalahkan itu justru lebih tinggi karena mereka saudara. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau dilihat dari skillnya, sebenarnya Alex itu bisa nggak sih menggeser atau ganggu dominasi sama Mark, mengganggu dominasinya Kalau skill, menurut saya kalau skill sepertinya belum untuk di musim ini. Jadi kalau masih Marc Marquez yang mendominasi. kalau dari motornya sendiri, Kalau dari motor sih menurut saya cukup mumpuni ya. Cuma kalau dilihat balik lagi kalau dilihat dari skill memang Marc Marquez lebih unggul skillnya dari Alex. oke. Nah, balapan sekarang ini akan berlangsung di Brno, balapan main race ya. Marquez tuh baru menang 3 kali dibanding sirkuit-sirkuit lain. Ini termasuk yang nggak terlalu banyak dia menang di situ. Nah, juga salah satu alasannya dari 2020 ini baru balapan lagi nih, Hmm. sekarang tahun 2025. Kalau menurut Anissa gimana peluang balapan balapan di Brno ini buat Marquez dan pembalap-pembalap lain? Marquez dulu. Buat Marquez peluangnya Di Brno. peluangnya mungkin 80% bisa menang. Oke. Kalau Kenapa 80%? Kenapa apa yang bikin nggak bisa menang di Brno? apa yang bikin nggak bisa menang ya kayaknya mungkin karena ini udah maksudnya ini baru dipakai lagi ya balapan Brno ini mungkin masih butuh adaptasi tapi menurut saya dibandingkan pembalap-pembalap lain Marquez lebih unggul bisa menang di sini sih. Oke. Oke. Nah, kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, Hmm. apa yang mau dikatakan ke Bapak? Silakan. Marquez gokil. Oke. Mantap. Eh, kita lewatin Marquez dulu. Oke. Okay. Kita lihat juga dia juara dunia 2024, Jorge Martin. Hmm. Tanpa Martin, kita tahu Aprilia mulai uji gigi lewat Marco Bezzecchi. Berapa kali sempat juara, terus juga berapa kali naik podium di sprint dan juga di main race. Kalau menurut Anissa, dalam hati kecilnya Martin kira-kira dia nyesel nggak ya? Aduh, ini motor udah ini tim udah mau gua tinggalin, tapi ternyata motornya kenceng juga. Dia ada penyesalan itu nggak? Kalau menurut saya sih deep inside pasti ada penyesalan ya apalagi lihat motornya performanya makin baik ya.
ya pasti ada penyesalan sih menurut saya. Mau balik lagi atau bikin dia oke deh gue tetap di Aprilia musim depan atau gimana, atau gue nggak mau jilat kuda gue sendiri, gue pengen cabut. Nggak sih, sepertinya bakal tetap hengkang ya. Saat Martin nanti mulai balapan, kira-kira dia bisa nggak sih nyalip raihan poinnya Bezeki? Bisa nggak ya? Menurut saya agak tipis ya, bisa bisa menyalip ya, karena maksudnya ketika dia kembali balapan lagi juga masih butuh adaptasi dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, eh, kalau bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang mau disampaikan ke Martin? Martin tetap semangat, Aman ya. aman. Kita tahu nih, Martin sekarang dikuasai sama trio Ducati, Hmm. Mark, Alex, dan Pecco. Mm-mm. Di luar mereka, kalau menurut Anissa, Fabio Quartararo bisa nggak sih mengganggu dominasi trio Ducati tadi? Kalau mengganggu dominasi dalam poin mungkin udah mustahil, tapi kalau mengganggu dominasi dalam artian di race-nya dia masuk 3 besar kah, podium kah, itu mungkin bisa jadi, karena beberapa di musim ini sepertinya Yamaha dan Fabio juga udah lumayan menaik performanya meskipun masih struggle. Oke. Eh, yang paling krusial bikin musim ini Fabio bangkit lagi tuh apa sih sebenarnya? Teknis banget ya. Nggak apa-apa, bisa motornya, bisa orangnya, Oke, bisa perbedaan diri, oke, atau siap. mungkin ada dikasih sesuatu Oke, motornya. Gimana? yang paling krusial ya yang bikin Fabio performanya jadi naik menurut saya sih lebih kepada orangnya ya. Maksudnya Fabio ini orangnya percaya diri dan dia selalu mengupgrade skillnya. Mm. Oke. Jadi mungkin bisa lebih diperdalam, Fabio itu sebenarnya karakternya orangnya kayak gimana sih? Kalau Fabio karakternya menurut saya pertama dia nih petakilan, tapi kalau petakilan di samping itu dia adalah orang yang menurut saya mau belajar dari kesalahan. Oh, Iya. oke. Di luar Fabio, Hmm. siapa kuda hitam lainnya di MotoGP musim ini? Kuda hitam lainnya mungkin Johan Zarco. Oh, Iya, kenapa Johan Zarco? Johan Zarco karena kemarin dia sempat menang juga ya di Le Mans ya, dan juga Boleh, menurut saya suaranya makin oh lama makin pelan. Boleh diulang. oke, karena Johan Zarco kan sempat menang juga ya di Le Mans ya, dan menurut saya juga Johan Zarco ini sebenarnya punya skill, cuma mungkin terhambat karena motornya dan lain-lain lah gitu. Terus saya naik Ducati ya. Iya. Oke, ini terakhir. Belum. Ini ada pengandaian dulu. Kalau Anissa jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Mau naik motor apa? Mungkin Yamaha. Oke, tim apa? Timnya Yamaha dong. Oh, Yamaha Victory Monster dong. Energi ya, Mas. Monster Kenapa? Energi. Karena pertama menurut saya sih motornya yang paling bagus ya, karena warnanya biru menurut saya pribadi ya itu. Terus kedua pengen lihat struggle-nya di mana sih. Kayaknya susah banget naik motor itu. Dan karena motornya Yamaha juga enggak? Motor saya Beat, Pak. Oke. Terakhir, ada 5 juara dunia musim ini, Mm-mm. Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong kasih julukan masing-masing dengan bahasanya versi dari Anissa sendiri. Pertama, Oke. Marc Marquez tuh. Marc Marquez, Alien, jelas. Jangan lihat. Aduh, Alien dong, apa lagi dong? Marc Marquez ini monster deh, sama kayak Bang Putra tadi. Joan Mir, Joan Mir, Miracle. Miracle. Iya, Fabio Quartararo, Fabio Quartararo, fantastik. Pecco Bagnaia, Pecco Bagnaia, unstoppable. Oke. terakhir Jorge Martin. Jorge Martin, aduh ini susah banget apa ya? The GOAT kali ya, The GOAT kali ya. Oke, sip. Oke, Thank you. terima kasih.